bird on a tree. I'm just sitting here. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat semua. Jumpa lagi dengan channel Fajin Amik. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kelas 11 mata pelajaran PPKN semester 2, yaitu tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kali ini tentang perwakilan diplomatik dan konsuler, yang menjadi indikator adalah menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang kita peran Indonesia dalam perdamaian dunia, mengkaji tentang perwakilan diplomatik dan konsuler. Kali ini yang menjadi indikator pencapaian kompetensi adalah: pertama, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui perwakilan diplomatik dan konsuler sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, yang menjadi kata kunci adalah ada kata diplomatik, ada kata duta besar, ada kata konsuler, ada agreement, ada kuasa usaha, ada atase, ada menteri residen, ada proteksi, ada surat kepercayaan, ada observasi, ada negosiasi. Sekali lagi, pembahasan materi pertemuan hari ini yaitu tentang dua hal. Pertama, mengenai fungsi perwakilan diplomatik. Yang kedua, mengenai fungsi perwakilan konsuler. Adapun tentang perwakilan diplomatik dan konsuler ini, sebelumnya perhatikan gambar yang ada di slide berikut. Adakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi seorang diplomat atau duta besar? Bagaimana menurut kalian mengenai jabatan ini? Tentunya membanggakan, bukan? Jabatan ini memang membanggakan, tapi juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Gambar di sini merupakan sebuah gambar yang menunjukkan bahwa masing-masing pribadi di slide ini merupakan sebagai perwakilan dari masing-masing negaranya. Kita sebut ini sebagai diplomat atau duta besar. Ada dari Indonesia, ada dari Turki, dan yang lainnya. Pertama, mengenai fungsi diplomatik. Mengenai fungsi diplomatik ini, ada beberapa hal yang dipelajari. Ada pengertian perwakilan diplomatik, ada prosedur pembukaan, pengangkatan, dan penerimaan diplomatik, ada korps diplomatik, ada tugas dan fungsi perwakilan diplomatik, ada kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik, yang terakhir yaitu mengkaji tentang pemanggilan kembali perwakilan diplomatik. Mengenai yang pertama, tentang pengertian diplomatik, perwakilan diplomatik itu merupakan anggota Kementerian Luar Negeri yang merupakan perwakilan negara yang bersangkutan. Dalam arti khusus, yang disebut perwakilan diplomatik di sini adalah orang-orang yang ditunjuk secara khusus untuk menjadi perwakilan resmi negaranya di negara lain. Itu ya, itu pengertiannya. Yang kedua, mengenai prosedur pembukaan, pengangkatan, dan penerimaan diplomatik. Ada beberapa poin yang menjadi prosedur pembukaan, pengangkatan, dan penerimaan diplomatik ini.
Yang pertama, penyerahan surat kepercayaan oleh diplomat kepada pihak atau negara yang akan menerima. Yang kedua, ada para penerima surat kepercayaan atau para diplomat wajib menemui Direktur Protokol Departemen Luar Negeri. Yang ketiga, setelah mendapat persetujuan oleh negara penerima atau kedua belah pihak untuk saling menempatkan kedua diplomat, maka diplomat tersebut memperoleh surat kepercayaan atau biasa disebut dengan letter of credence. Ya. Keempat, masing-masing pihak kemudian mengajukan permohonan mengenai persetujuan bersama atau agreement untuk menempatkan diplomat atau duta besar atau duta yang telah dicalonkan oleh masing-masing pihak negara. Yang terakhir, prosedurnya adalah kedua negara atau kedua belah pihak yang melakukan kegiatan pendahuluan. Gitu ya. Yang ketiga mengenai di korps diplomatik atau diplomatic corps. Menurut Kongres Aux La Capella pada 21 November 1818 yang dikenal sebagai Kongres ASEAN 1818 menetapkan tingkatan perwakilan diplomatik. Pertama ada duta besar, kedua ada duta atau liaison, ketiga ada menteri residen, minister residen, yang keempat ada kuasa usaha atau charge d'affaires, yang terakhir atau yang kelima ada attaché. Yang keempat tentang poin fungsi perwakilan diplomatik ini adalah tugas dan fungsi perwakilan diplomatik. Nah, mengenai tugas dan fungsi perwakilan diplomatik ini, menurut Konvensi Wina 1961 pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi dari perwakilan diplomatik. Ada fungsi persahabatan, ada observasi, ada negosiasi, ada proteksi, dan ada representasi. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik yang kelima. Ada dua macam, ya. Ada dua macam tugas dan fungsi perwakilan diplomatik. Di sini inviolability, yang kedua immunity atau kekebalan. Apa itu inviolability? Inviolability merupakan hak untuk tidak dapat diganggu-gugat. Artinya apa? Seorang diplomat memiliki kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan para penjahat diplomatik. Sementara immunity atau kekebalan diartikan sebagai kekebalan pejabat diplomatik terhadap yurisdiksi dari hukum negara penerima, baik hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi. Gitu ya. Selanjutnya, yang keenam mengenai poin fungsi perwakilan konsuler, yaitu tentang pemanggilan kembali perwakilan diplomatik. Pemanggilan kembali perwakilan diplomatik ini memiliki mekanisme tersendiri. Pertama, biasanya tugas berakhirnya apabila negara pengirim memanggilnya kembali. Hal yang demikian ini, pemanggilan kembali disebut apa? Disebut recall. Disebut recall. Kemudian recall itu ditentukan dalam suatu surat yang dibuat oleh negara penerima. Surat itu diberikan secara pribadi kepada kepala negara penerima. Ini yang kedua. Yang ketiga selanjutnya, surat ini disebut sebagai letter of recall. Pemanggilan kembali dari perwakilan diplomatik di bawah pangkat menteri berkuasa penuh disampaikan kepada Menteri Luar Negeri dan tidak memerlukan letter of recall tadi. Itu mengenai prosedur pemanggilan kembali perwakilan diplomatik. Selanjutnya, yang kedua, setelah tadi kita bahas mengenai fungsi perwakilan diplomatik, yang kedua kita bahas fungsi perwakilan konsuler. Ya, mohon maaf ini salah. Fungsi perwakilan konsuler ini di dalamnya dibahas mengenai 4 pokok hal. Yang pertama, pengertian perwakilan konsuler, yang kedua tentang prosedur pengangkatan perwakilan konsuler, yang ketiga tentang tugas pokok dan fungsi perwakilan konsuler,
Yang keempat, tentang persamaan dan perbedaan perwakilan diplomatik dengan konsuler. Nah, apa yang membedakan perwakilan diplomatik dengan konsuler? Banyak sekali sebetulnya, tapi pada hakikatnya persamaan dan perbedaan perwakilan diplomatik dengan konsuler, singkatnya, bisa dilihat dalam slide berikut. Perwakilan diplomatik itu memelihara kepentingan negaranya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat pusat. Sementara konsuler itu dengan pejabat daerah. Sama memelihara kepentingan negara dengan melakukan hubungan dengan, kalau tadi perwakilan diplomatik itu dengan pejabat tingkat pusat, nah kalau konsuler dengan pejabat tingkat daerah. Yang kedua, berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik, sementara kalau konsuler itu bersifat non politik. Nah, yang ketiga, satu negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik saja dalam satu negara penerima. Sama, dalam hal ini sama, konsuler pun demikian. Kemudian yang keempat, perwakilan diplomatik memiliki hak ekstrateritorial atau tidak tunduk pada pelaksanaan kekuasaan peradilan, sementara konsuler itu tidak punya hak ekstrateritorial. Yang kelima, perwakilan diplomatik itu memiliki surat kuasa atau letter of credence, ya, yang ditandatangani oleh siapa? Oleh kepala negara. Sementara konsuler atau konsular patsen yang ditandatangani oleh siapa? Ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Sekali lagi, kalau perwakilan diplomatik ditandatangani oleh pejabat kepala negara, kalau konsuler ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Yang terakhir, untuk pengangkatan seorang duta diperlukan surat persetujuan lebih dulu dari kepala negara penerima. Ya, itu saja, singkat saja ya, materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, khususnya membahas tentang perwakilan diplomatik dan konsuler. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.